Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Sekedar bahan pemikiran bagi teman-teman yang saat ini masih freelancing atau sudah kerja long term remote atau sudah punya tim yang mendelegasikan pekerjaan remote-nya itu. Nah, langkah selanjutnya, next step-nya adalah untuk kamu punya produk sendiri atau tepatnya bisnis sendiri dari teknologi digital yang kamu sudah kembangkan. Contoh seperti ini. Contoh kasus dulu ya, kemudian saya jelasin motivasinya. Contoh kasusnya, misal kamu bertahun-tahun itu sudah nggarap aplikasi mobile untuk salah satu perusahaan remote dan kamu nyaman dengan itu. Kenapa ya? Karena emang nyaman. Katakanlah dengan rate $25 per bulan aja. Dikit ya. Dengan rate $25 per bulan aja, kamu itu sudah dapat angka dengan rate $25 per bulan, kamu sudah dapat sekitar $4.000. Benar nggak? $25 kali 160, ya $4.000. Itu kalau dikali rupiah udah muntah-muntah ya. 15.000 aja hampir 60 juta. Udah gede banget. Dan di sini masuk, kalau kita sudah seperti ini, kita akan masuk ke dalam zona nyaman loh ya. Zona nyaman remote worker. Karena emang udah nyaman banget dengan angka segitu, kamu sudah bisa main game berhari-hari tanpa perlu mikir lagi pekerjaan. Kalau sudah punya tim. Tapi tetap meskipun kamu sudah punya tim yang kamu misalnya kadang-kadang harus harus progress report ke klien atau manajemen kualitas staff, mengatur ritme staff bekerja. Tapi kamu tetap punya satu celah yang harusnya bisa kamu optimasi, yaitu kamu masih bekerja mengerjakan produk orang lain. Oke, ini bedanya. Itu berbeda banget kalau kamu meluangkan effort untuk memikirkan sesuatu yang kemudian kamu kembangkan produkmu sendiri. Itu beda banget. Padahal secara kerja boleh jadi kamu kerja lebih berat daripada yang sebelumnya. Kalau yang tadi misalnya sudah didelegasi, seperti saya pernah delegasi selama 4 tahun, itu mungkin sehari cuma kerja setengah jam atau 1 jam, yaitu dalam konteks mantau aja. Jadi mantau chat staff juga, kemudian mantau komunikasi ke kantor, kemudian menyelaraskan komunikasi itu. Kamu kerjaannya hanya seperti itu dan dapat uang, boleh dibilang gaji buta, magabut ya. Itu benar banget. Hanya saja effort yang kamu kerjakan atau koordinasi yang kamu kerjakan itu masih dikonsumsi oleh orang lain untuk dia dapat benefit dari sana. Misalnya saya ngerjain aplikasi mobile yang tadi itu, gampang aja, aplikasi apalah ya, aplikasi mobile untuk rumah sakit misalnya. Kemudian kamu ngerjakan untuk dia. Begitu kerjaan selesai ya sudah, kamu nggak punya benefit dari akumulasi pekerjaanmu itu dalam konteks produk, karena produk itu milik orang lain. Nah, kalau teman-teman udah mulai merasakan jenuh di titik ini karena kerjaannya itu aja, maka coba pikirkan sesuatu yang bisa kamu kerjakan sendiri, karena kamu sudah punya talent scout yang banyak, sudah punya talent pool yang banyak. Kamu bisa mulai mengembangkan produkmu sendiri. Contoh tadi tentang aplikasi mobile rumah sakit ya. Coba kamu bayangkan dulu ngebangun suatu produk yang entah bisa langsung kamu monetize di saat tahap awal, atau kamu buat free dulu untuk kemudian dimonetize di tahap selanjutnya.
Misalnya itu kalau tadi aplikasi rumah sakit, saya ngawur aja. Misalnya saya punya aplikasi mobile yang memunculkan daftar rumah sakit di sekitar pasien atau orang. Kemudian aplikasi itu akan menunjukkan lengkap detail tiap rumah sakit. Kita bisa pakai Google Map di sini. Kemudian kamu bisa menunjukkan juga membuat antriannya, tapi kamu harus ngobrol dulu sama pihak rumah sakit, atau minimal menunjukkan fasilitas-fasilitasnya. Ini akan kamu publish secara free. Kemudian orang akan bisa mendapatkan, kamu kemudian ngobrol sama satu layanan rumah sakit untuk nawarin jasa, menawarkan antrian agar tiap rumah sakit punya sistem antriannya sendiri yang bisa diakses lewat mobile itu. Itu produkmu. Nah, kalau kamu mengembangkan produk ini, benefitnya beda banget. Kamu kerjain ini selama akumulasi waktu tertentu. Di masa akumulasi berakhir, katakanlah kita anggap aja setahun, kamu ngeliat ke belakang, kamu akan punya produk yang kuat banget, dan itu total milikmu. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kamu kerja 1 tahun, total milik perusahaan atau klien tempat kamu mengerjakan, maka dengan kamu menggarap sendiri, kamu akan punya total milikmu sehingga kamu bebas untuk melakukan monetisasi selanjutnya. Contoh kalau yang tadi itu tentang rumah sakit, kamu bisa monetize ke subskripsi rumah sakit yang mau bayar, yang mau pakai jasamu bisa membayar aja per bulan misalnya 500.000, atau terlalu murah ya, berapa lah, 1 juta misalnya. Dan kamu biarin aja ini bebas, nggak kamu apa-apain lagi, hanya perlu maintenance. Oke. Juga kepuasannya beda, karena kalau kamu mengembangkan produk itu pasti dari fokus pribadimu atau passionmu, kemudian kamu kembangkan. Begitu itu sudah terjadi, kamu ngeliat ke belakang, kamu akan nyadarin sesuatu yang kamu bangun yang udah bermanfaat bagi orang lain itu benar-benar dari passionmu, benar-benar dari buah pemikiranmu. Itu hasilnya beda banget. Oke, jadi teman-teman, ini adalah food of thought, asupan pemikiran, agar kita tidak pernah berhenti untuk maju ke next step-nya. Jangan berhenti kepada safe zone. Kamu nggak pernah bisa mengatakan safe zone itu orang yang ngantor 9 to 5 kemudian bolak-balik safe zone ya. Remote worker juga punya safe zone-nya. Safe zone-nya remote worker adalah begitu dia udah merasa nyaman dan tidak melakukan penambahan skill, hanya berkutat ke cara kerja yang sama aja, meskipun hasilnya besar, meskipun di rumah aja. Tapi kalau kamu tetap melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu namanya kamu sudah berada di zona nyaman. Nah, break ke zona nyaman adalah kalau kamu sudah bisa melakukan kontribusi ke sosial, atau kalau mau sedikit utopia, kontribusi ke kemajuan bangsa dan negara. Gitu ya, thank you. See you up, catch you up in the next podcast.